Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Natasari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Yang pertama yaitu bab 1 latar belakang. Era globalisasi saat ini dituntut pembelajaran yang berkualitas dan mengikuti perkembangan zaman. Kurikulum saat ini menghendaki keaktifan siswa dalam belajar, di mana guru tidak saja melakukan kegiatan mengajar, tetapi guru juga berpikir bagaimana proses transfer ilmu itu terjadi. Proses belajar mengajar bertujuan untuk mencapai perubahan-perubahan tingkah laku intelektual, moral, maupun sosial. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga ke liang lahat nanti. Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik sebagai alat bantu dalam penerapan bidang ilmu lain maupun dalam pengembangan matematika itu sendiri. Guru atau pendidik dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan membelajarkan siswanya agar siswa dapat memperluas dan memperdalam kualitas pengetahuannya, memiliki kreativitas, memiliki kemampuan inovasi, berekspresi, dan memiliki aneka ragam keterampilan. Hal penting yang harus dikuasai guru adalah mampu menyediakan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Fungsi guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang atau pengembang bahan pembelajaran. Guru harus seleksi bahan yang sudah ada, bahkan harus mengembangkan sendiri seandainya bahan yang sesuai strategi belum ada. Pembelajaran berbasis media animasi sebagai salah satu pembelajaran yang mempermudah dalam proses belajar mengajar yang dilakukan pendidik dengan peserta didik. Dengan menerapkan strategi tersebut, siswa akan lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh pendidik pada proses pembelajaran berlangsung, dan dapat lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Di SD Negeri 1 Pringsewu Utara merupakan sekolah yang dengan sarana dan prasarananya lumayan baik, tapi dengan adanya sarana dan prasarana itu tidak membuat guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa, terkhususnya kelas 3. Di kelas ini, yang umumnya selalu diajarkan dengan menggunakan metode konvensional, yaitu ceramah. Pemberian materi hanya menggunakan ceramah menunjukkan kurangnya semangat siswa dalam menerima materi pelajaran dan menimbulkan kejenuhan siswa dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, perlu pemecahan masalah dalam pembelajaran ini, yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan agar dapat menarik siswa untuk lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran. Media juga banyak macamnya, salah satunya yaitu media animasi. Penggunaan media animasi dapat menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena anak-anak sangat menyukai gambar, apalagi gambar tersebut gambar yang lucu, unik, bergerak, dan bersuara. Dengan meningkatnya perhatian, semangat, dan antusiasnya siswa dalam mengikuti pembelajaran, hasil belajar yang diinginkan oleh siswa pun akan semakin meningkat. Sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan pun akan tercapai antara guru dan siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya mengambil penelitian di SD Negeri 1 Pringsewu Utara dengan judul Pengaruh Media Animasi Terhadap Hasil Belajar pada Materi Pecahan Sederhana di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh media animasi
terhadap hasil belajar pada materi pecahan sederhana di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media animasi terhadap hasil belajar pada materi pecahan sederhana di SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Kemudian, di dalam ruang lingkup berfokus pada media animasi terhadap hasil belajar pada materi pecahan sederhana. Hasil belajar matematika. Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3A dan 3B. Materi pokok pada penelitian ini adalah pecahan sederhana. Manfaatnya secara teoritis yaitu penelitian ini disusun dengan harapan menjadi acuan bagi peneliti yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan masalah peningkatan hasil belajar matematika pada materi pecahan sederhana dengan menggunakan media animasi. Dan manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi siswa, meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep materi dalam proses pembelajaran matematika serta memperoleh pengalaman langsung mengenai media animasi yang diterapkan oleh guru dan hasil belajar matematika terutama dalam pokok bahasan pecahan sederhana. Bagi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas dalam melakukan proses pembelajaran. Dapat menjadi rujukan dalam menggunakan media pembelajaran yang mampu membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang ketiga, bagi sekolah, hasil penelitian mengenai media animasi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah baik, sikap maupun tindakan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan belajar mengajar yang profesional. Yang keempat yaitu bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam memecahkan masalah pembelajaran yang terjadi di tingkat sekolah dasar serta mendapatkan pengalaman dalam mengadakan penelitian sebagai bekal menjadi seorang guru yang profesional. Kemudian, di dalam bab 2 pada tinjauan pustaka, yang pertama yaitu hasil belajar. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan belajar siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan. Hasil belajar yang diperoleh seseorang yaitu setelah melakukan kegiatan atau pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri anak bersifat biologis dan faktor eksternal yang bersifat di luar diri siswa. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan tujuan mempermudah peserta didik memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran di sekolah digunakan dengan tujuan yang pertama, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat menurut sifat bahan ajar. Yang B, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. Yang C, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. Yang D, menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. Yang E, meningkatkan kualitas belajar mengajar. Macam-macam media pembelajaran. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Yang kedua, media hasil teknologi audiovisual. Yang ketiga, media hasil teknologi yang berdasarkan komputer. Yang keempat, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Yang kelima, media animasi. Yang ketiga, media animasi. Media animasi merupakan alat perantara yang berupa film
dengan pemanfaatan komputer menggunakan unsur gambar, suara, teks, dan menggunakan efek gerakan dan suara agar penonton dapat menerima apa yang disampaikan. Secara umum, tujuan dan manfaat media animasi ada dua, yaitu 1. Menarik perhatian siswa dan memperkuat motivasi. Yang kedua, sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada murid atas materi yang akan diberikan. Adapun kelebihan dan kelemahan media animasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kelebihan media animasi. 1. Media animasi mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. Yang kedua, animasi digital mampu menarik perhatian pelajar dengan mudah. Yang ketiga, animasi mampu menyampaikan suatu pesan dengan lebih baik dibanding penggunaan media yang lain. Yang kedua, kelemahan media animasi. Yang pertama, memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakannya dengan berbagai tampilan animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari siswa. Yang keempat, materi dan bahan yang ada dalam animasi sulit untuk dirubah jika sewaktu-waktu terdapat kekeliruan atau informasi yang ada di dalamnya, sulit untuk ditambahkan. Yang keempat, pengertian matematika. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang di dalamnya terdapat keterkaitan antar konsep, sedangkan bilangan pecahan adalah bilangan yang merupakan hasil bagi antara bilangan bulat dan bilangan asli, yang dimana bilangan yang dibagi nilainya lebih kecil dari bilangan penyebutnya atau bilangan pembaginya. Selanjutnya, pada kerangka konsep yaitu dalam proses kegiatan belajar mengajar, seringkali kita lihat bahwa penyampaian materi yang dilakukan oleh guru tidak dibarengi dengan metode yang menarik, bahkan tanpa menggunakan media pembelajaran. Sehingga siswa merasa bosan, menunjukkan sikap kurang semangat belajar, dan kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Bahkan ada yang asyik bermain sendiri. Dalam proses pembelajaran, media sangat membantu untuk mengalihkan perhatian siswa ketika materi disampaikan dan membantu mereka untuk memahami dan mengingat materi tersebut dalam ingatan jangka panjang mereka. Selain itu, proses pembelajaran dengan bantuan media yang dapat dilihat lebih baik jika dibandingkan dengan media yang hanya bisa didengar saja. Kemudian, pada hipotesis penelitian ini, saya dapat mengambil kesimpulan terdapat pengaruh pada hipotesis alternatif atau HA dan tidak terdapat pengaruh pada hipotesis nihil atau HO. Selanjutnya, pada bab 3. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode kuasi eksperimen desain atau eksperimen semu, di mana dalam rancangan ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengukuran dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. Pengukuran dari perlakuan diukur dari perbedaan antara pengukuran awal dan pengukuran akhir melalui pembelajaran langsung. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah non-equivalent control group design. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kemampuan awal siswa pretest sebelum dilakukannya perlakuan, dan uji kemampuan akhir atau post-test setelah pemberian perlakuan, di mana tes tersebut, tes pretest dan post-test diberikan kepada kelas eksperimen
maupun kelas kontrol. Kelas eksperimen merupakan kelas yang diberi perlakuan dengan menggunakan media animasi. Sedangkan kelas kontrol merupakan kelas yang tidak menggunakan media animasi. Selanjutnya, populasinya adalah siswa kelas 3 SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Dan sampelnya adalah seluruh siswa kelas A dan kelas B SD Negeri 1 Pringsewu Utara. Kemudian, pada definisi operasional variabel penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable pada penelitian ini adalah media animasi. Sedangkan variabel terikat atau dependent variable adalah hasil belajar. Pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik tes hasil belajar dan teknik non-tes berupa observasi. Sedangkan instrumen pada penelitian ini adalah tes dan non-tes. Instrumen tes ini adalah instrumen tertulis hasil belajar yang berbentuk pilihan ganda. Sedangkan non-tesnya berupa lembar observasi yang dilakukan untuk mengamati dan mengetahui sejauh mana kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pada validitas dan reliabilitas, pada validitas menggunakan rumus korelasi product moment dan pada uji reliabilitas menggunakan rumus KR20. Pada tingkat kesukaran soal menggunakan rumus tingkat kesukaran soal. Dan pada daya pembeda menggunakan rumus daya pembeda. Pada teknik analisis data terdapat 3 uji, yaitu uji normalitas data, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Sedangkan waktu dilaksanakannya penelitian pada tahun ajaran 2021-2022 dan terhitung sejak penelitian ini disetujui oleh dosen pembimbing. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.